Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Gercep Channel. Ibu mau kemana? Tanya Nesa yang baru pulang dari sekolah. Anak itu pulang lebih awal dari biasanya. Tumben? Ibu mau mencari bapakmu. Ibu mau melabrak perempuan yang telah mengondol ayah kalian. Dengan berapi-api, aku melangkahkan kaki hendak meninggalkan ruang tamu. Nesa mengejar aku. Kini kami saling berhadapan. Bu, ibu jangan mempermalukan diri dengan datang ke sana. Nesa menatapku penuh permohonan saat mengetahui aku hendak melabrak wanita yang telah merebut bapaknya. Anak sulungku itu mencoba menggenggam tanganku, lalu memelukku dengan erat. Entah apa yang ada di pikirannya. Kenapa nggak boleh melabrak mereka, Nas? Kenapa? Perempuan itu harus diberikan pelajaran karena sudah merebut bapakmu dari kita. Dia sudah menghancurkan kebahagiaan kita. Aku berusaha memberontak. Bu, dia bukan pelakor. Tapi, dia istri ayah yang telah lama dinikahi. Suara Nesa sengau. Anak tu telah menangis. Otakku berusaha mencerna ucapan Nesa. Seketika aku pun melepaskan diri dari pelukan bocah itu. Kamu tahu, Nas? Mataku menatapnya dengan nanar. Anak itu mengangguk. Pipinya sudah banjir dengan air mata. Ya Allah, kenyataan apa lagi ini? Ternyata Nesa telah lama mengetahui perselingkuhan bapaknya dengan perempuan lain. Jahat kamu, Nas! Jahat! Aku mengguncang pundaknya. Anak itu tidak menjawab sama sekali, tapi air matanya semakin deras. Tubuhnya seperti dipaku, terdiam di tempatnya. Kenapa kamu tidak pernah memberitahu ibu, Nas? Kenapa? Pikiranku semakin kacau saja setelah mengetahui Nesa sudah tahu semuanya. Untuk apa? Bu, untuk apa Nesa memberitahu ibu? Nesa sengaja tidak memberitahu ibu karena tidak mau ibu merasakan sakit seperti yang Nesa rasakan selama ini. Setiap malam Nesa menangis. Bu, Nesa takut. Takut sekali kalau ibu mengetahui semua ini dan meminta cerai. Nesa sakit melihat pengorbanan ibu selama ini disia-siakan oleh ayah. Nesa tidak mau rumah tangga kalian hancur. Suara Nesa lemah, tapi sukses membuat aku semakin terluka. Ternyata anak itu menyimpan luka sedemikian dalam. Dan demi menjaga perasaan ibunya, dia rela menanggungnya seorang diri. Hatiku rasanya semakin perih, laksana diiris tipis-tipis lalu dikucuri air perasan jeruk nipis. Segera kurangku tubuh gadis remaja di hadapan ini. Kami menangis bareng-bareng sekian menit. Sama-sama menumpahkan rasa sedih yang menggigit jiwa. Setelah puas melepaskan beban di hati, aku menatap anak itu. Nesa sudah tahu siapa perempuan itu? Sudah pernah bertemu? Anak itu mengangguk. Ayah pernah membawa Nesa dan Nadira bertemu dengannya. Duar. Hatiku mencelos mengetahui kebenarannya. Ternyata anak-anakku telah mengetahui terlebih dahulu tentang pernikahan kedua bapaknya itu. Siapa dia? Meskipun hancur, aku tetap ingin menggali informasi tentang maduku itu. Namanya Maya, dia pernah kerja di luar negeri. Dulu, ayah sama perempuan itu pernah saling dekat meskipun mereka beda usia. Bahkan mereka nyaris menikah seandainya ibu tidak selalu menggoda ayah. Aku melotot mendengar ucapan Nesa yang terdengar menyudutkan itu. Bukankah akhirnya ayah harus bertanggung jawab kepada ibu karena telah merusak kesucian ibu? Padahal, ibu sendiri yang selalu berusaha menyerahkan diri kepada ayah? Aku terdiam saat mata anak itu menelisik netraku lebih dalam. Aku tidak pernah menyangka ternyata lahir dari rahim perempuan seperti ibu. Ucapan Nesa sungguh melukai hatiku. Kenapa anak itu kini terlihat menyerang aku? Padahal, tadi seperti seorang anak yang begitu menyayangi ibunya, rela menanggung semuanya sendiri. Tidak mengizinkan aku mengetahui semua pengkhianatan ayah demi menjaga perasaanku, tapi kini, ibu sakit hati dikhianati ayah. Aku menoleh ke arah sumber suara. Dari arah depan, Nadira masuk. Anak itu baru pulang dari sekolah. Bocah perempuan yang hanya beda 1 tahun depan Nesa itu menjatuhkan tasnya ke atas sofa. Lalu, duduk dan merebahkan punggung di sandaran sofa. Dia tersenyum miring melihat ekspresiku. Pertanyaan konyol macam apa itu? Semua orang juga pasti sakit hati mengetahui suaminya menikah lagi. Aku menjawab dengan kesal. Bukannya bersimpati dengan ibunya malah seolah menertawakan. Tidak ada rasa kasihan sedikit pun di raut anak kedua itu. Mungkin, ini cara Tuhan menghukum ibu. Aku melotot ke arahnya. Bagaimana bisa anak sekecil itu menyumpahi ibunya kandungnya sendiri? Siapa yang mengajarinya? Dulu, ibu dengan tanpa perasaan menyuruh dan menekan Om Imam untuk menikahi wanita lain. Iya, kan? Padahal, Om Imam sudah memiliki istri, Tante Salma. Bukan hanya di situ kejahatan ibu. Demi ambisi ibu, ibu dan nenek rela menjual Om Imam pada Tante Arumi. Iya kan?
Inilah balasannya, Bu. Ingat, Bu, setiap perbuatan akan menuai balasannya. Jangan ditangisi keputusan ayah untuk menikah lagi, karena sejatinya mereka hanya ingin menyatukan cinta yang dulu sempat terhalang oleh ibu. Ucapan Nadira membuat membeku. Bagaimana bisa bocah 14 tahun itu mulutnya lancar menyerang aku? Siapa yang mengajarinya seperti ini? Dan kenapa dia tidak ada rasa simpatinya kepadaku setelah mengetahui bapaknya berkhianat? Jadi, kesimpulannya, Bu, jangan mencubit kalau tidak mau dicubit. Karena dicubit itu sakit. Aku bukan tidak kasihan melihat ibu yang telah dikhianati ayah, tapi aku hanya ingin ibu sadar bahwa setiap perbuatan itu akan mendapatkan balasannya. Aku selama ini diam, miris melihat perlakuan ibu yang sewenang-wenang pada Imam. Sekarang waktunya ibu bertaubat, mohon ampun kepada Tuhan atas dosa-dosa yang pernah diperbuat. Nikmati semua hukuman Tuhan dengan hati lapang, Bu. Inilah hukuman Tuhan di dunia ini, Bu. Wajahku rasanya panas diceramahi oleh anak yang kubesarkan dengan penuh kasih sayang itu. Anak ingusan yang masih berumur belasan tahun. Menyesal aku membesarkan dia dengan penuh cinta. Setelah puas memberikan ceramahnya, Nadira pergi ke kamarnya. Kutatap punggungnya semakin menjauh dari ruang tamu. Kurang ajar anak itu. Kenapa dia malah menyerang aku? Bab ke-52. POV 3. Kenapa terlihat sedih sih, Mas? Salma menghampiri suaminya yang sedang duduk melamun di balkon. Secangkir teh hangat ia letakkan di atas meja, di hadapan sang suami. Salma takut suaminya terpengaruh dengan ucapan anaknya Nawang tadi sore. Sebab, Nesa bilang saat ini ibunya seperti orang linglung setelah mengetahui bapaknya menikah lagi. Salma takut Imam terus kepikiran Nawang dan nekat akan terbang ke Kalimantan demi melihat orang yang dulu dianggap kakaknya tersebut. Seandainya Nawang orang baik, Salma tidak akan pernah keberatan Imam menjenguknya ke Kalimantan. Toh, masalah ongkos tidak jadi persoalan. Tapi, Nawang adalah orang yang pernah menghadirkan wanita kedua dalam rumah tangganya. Dan Salma tidak bisa melupakan itu. Kepikiran tentang ibu. Kemana kita harus mencarinya? Mas begitu merindukannya. Ingin sekali Mas bertemu dengan wanita yang telah melahirkan Mas ke dunia ini. Entah seperti apa wajah beliau. Imam menatap sang istri yang telah duduk di sampingnya. Sejurus kemudian tatapannya kembali ke depan, mengawang. Kerinduan itu tampak jelas terpatri di wajah Imam. Pria itu sangat ingin mengetahui keberadaan ibunya. Entah bagaimanapun kondisi saat ini. Seandainya sudah meninggal dunia, ia ingin melihat makamnya. Tapi, Imam tidak tahu harus memulai dari mana untuk mencari ibunya. Salma tampak menghela napas lega mendengar penjelasan sang suami. Kekhawatirannya tidak terbukti. Mengetahui kegundahan sang suami, Salma segera meraih tangan Imam. Menggenggam tangan dengan penuh rasa. Mencoba menenangkan dan memberikan dukungan penuh kepada laki-laki yang telah membersamainya selama ini. Kenapa tidak kita coba ke kampung halaman ibunya Bu Asih, Mas? Siapa tahu beliau pulang ke sana. Atau setidaknya kita dapat informasi tentang beliau lebih banyak lagi. Seulas senyum Salma persembahkan untuk lelakinya. Imam menoleh ke arah sang istri. Lalu, menarik salah satu sudut bibirnya hingga membentuk garis senyuman. Kenapa Mas tidak kepikiran ya, sayang? Terima kasih sudah memberikan solusi. Imam mempererat genggaman tangan sang istri. Salma membalas senyumannya. Detik berikutnya ia membawa tubuh Salma dalam rengkuhannya. Dering handphone Salma menghancurkan suasana romantis mereka. Perempuan yang sedang berada dalam dekapan sang suami itu, melerai pelukan mereka. Lalu, meraih handphone yang ia letakkan di atas meja kecil di hadapannya. Detik berikutnya, ia mengerutkan kening setelah mengetahui siapa yang memanggilnya. Siapa, sayang? Imam penasaran melihat ekspresi sang istri. Laila, Mas. Tumben ia menelpon. Ada apa ya? Salma menjawab sebelum akhirnya menerima panggilan tersebut. Assalamualaikum, Bu, maaf mengganggu. Di seberang sana, suara karyawan kepercayaan Salma itu terdengar seperti orang yang sedang panik. Waalaikumsalam. Ada apa, Laila? Kenapa kamu seperti orang yang sedang panik? Perasaan Salma mendadak tidak enak secara tiba-tiba. Bagaimana tidak? Tidak biasanya karyawannya menghubungi di saat ia sudah berada di rumah. Jam istirahat seperti saat ini. Bu, pelanggan ada yang kehilangan motor. Motor matik, sih. Orangnya nangis-nangis di depan parkiran saat ini. Bu, semua pelanggan jadi panik dan heboh. Ini gimana, Bu? Dengan suara bergetar Laila menjelaskan. Innalillahi, kok bisa? Bagaimana kejadiannya? Bukankah selama ini aman-aman saja? Salma menggigit bibirnya, tanda kalau perempuan itu sedang panik. Keterangan sang karyawan membuatnya kaget. Imam yang ada di samping Salma pun memijit pelipisnya yang tiba-tiba berdenyut nyeri. Satu masalah belum selesai sudah muncul masalah baru lagi, begitu pikirnya. Pada saat kejadian,
Pak Bambang izin pulang karena demam, Bu. Tadi badannya panas. Jadi, tidak ada yang tahu bagaimana kok bisa ada maling, Bu. Kami semua sedang sibuk. Tidak ada yang mengawasi. Tapi, yang pasti kejadian itu membuat heboh pelanggan. Bahkan, sudah ada yang merekam tangisan korban. Takutnya diviralkan, menghancurkan nama baik rumah makan, Bu. Dan ada juga yang menyarankan untuk menuntut ganti rugi pada rumah makan. Meminta pihak kita untuk bertanggung jawab, Bu. Ini bagaimana, Bu? Laila benar-benar panik. Bambang adalah security yang bertugas menjaga keamanan di rumah makan tersebut. Ya, biasa rumah makan tidak ada yang menggunakan security, tapi untuk kenyamanan pelanggan Salma menggunakan jasa tersebut. Hanya sayang seorang diri yang menjaga. Dari pagi hingga tutup rumah makan. Tidak ada penggantinya. Salma menarik napas dalam-dalam dan menghembuskan secara pelan-pelan. Berusaha keras untuk memenangkan dirinya sendiri sebelum menenangkan karyawannya di sana. Tenang. Kalian semuanya tenang. Jangan terlalu panik. Sekarang gini aja, orangnya suruh menunggu di sana. Kami akan segera datang ke rumah makan. Kalian tenang, ya? Jalankan tugas seperti biasanya. Salma memberikan instruksi. Baik, Bu, Ibu hati-hati di jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Klik, sambungan telepon diputus keduanya. Salma bangkit dari tempat duduknya. Ayo kita ke rumah makan, Mas. Motor salah satu pengunjung ada yang hilang. Salma kembali menjelaskan. Padahal, tanpa dijelaskan pun Imam sudah mendengarkannya sendiri. Ayo, tenangkan dirimu. Imam bangkit, lalu merangkul pundak istrinya dari belakang Salma, berusaha menenangkan wanitanya sebelum langkah kaki mereka masuk ke dalam kamar. Bersiap untuk pergi ke rumah makan. Ada saja masalah kita, ya, sayang. Mereka datang silih berganti tanpa diundang. Imam mengambil dompet dari dalam laci meja rias Salma. Aku juga nggak tahu, Mas. Salma menjawab sembari membuka lemari. Gamis berwarna biru dongker menjadi pilihannya. Kerudung bergo berwarna putih menjadi pasangan gamis tersebut malam ini. Sungguh, ini masalah baru yang mereka hadapi selama membangun bisnis rumah makan tersebut. Dulu, sebelum ada security aja tempat usaha mereka aman. Tidak pernah ada yang kehilangan sesuatu. Namun, kini setelah adanya petugas keamanan di tempat itu justru ada yang kehilangan. Di halaman rumah makan milik Salma selama ini hanya diawasi oleh security dan CCTV tanpa tukang parkir. Mas, kita harus bertanggung jawab. Salma menoleh ke arah sang suami yang tengah fokus mengemudi. Beruntung, jalan sudah sedikit lengang sehingga Imam bisa membawa dengan kecepatan tinggi agar segera sampai ke tujuan. Iya, anggap aja kita sedang sedekah. Tapi, jangan lupa untuk tetap diproses secara hukum. Kita cek CCTV-nya terlebih dahulu, sayang. Setelah itu kita buat laporan ke kantor polisi. Dan semoga segera ditangkap pencurinya. Di dalam mobil, Imam mencoba menenangkan istrinya yang saat ini tampak terus berdoa. Amin ya Allah. Ini bukan hanya soal mengganti motor tersebut, Mas. Tapi, juga soal nama baik rumah makan, kenyamanan pelanggan kita. Itu yang paling penting. Iya, sayang. Kenapa akhir-akhir ini masalah seki berganti ya, Mas? Salma menyandarkan punggungnya ke jok mobil. Mungkin, untuk meninggikan derajat kita, sayang. Serahkan semua kepada Allah, ya. Pasti, di balik semua ini ada hikmah yang tengah Allah persiapkan untuk kita. Imam mencoba membesarkan hati sang istri. Tak butuh waktu lama, mereka berdua telah sampai di tempat parkiran rumah makan. Tenang, sayang. Jangan terlihat panik. Baca bismillah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada ada upaya selain kekuatan Allah. Allah bersama kita. Imam mengingatkan sang istri sebelum turun dari mobil. Salma mengangguk tanda sepakat dengan sang suami. Karena tidak terlihat ada sesuatu di parkiran, Salma memutuskan untuk segera masuk ke dalam sana. Dengan langkah lebar sepasang suami istri itu, berjalan ke rumah makan yang masih tampak ada pelanggan meskipun waktu sudah beranjak malam. Jam 8:30 malam. Semua karyawan mengangguk sopan kepada Imam maupun Salma pada saat mereka berpapasan. Di mana korbannya? Tanya Salma setelah bertemu Laila di meja kerjanya. Itu, Bu. Jempol Laila dimiringkan ke arah pemuda yang duduk di pojokan. Pandangan Salma dan Imam mengikuti arah ibu jari Laila. Di sana, seorang pemuda sedang duduk lesu ditemani oleh salah satu karyawan Salma. Salma dan Imam segera berjalan ke arah meja tersebut. Di sana mereka ngobrol. Saya tak berani pulang ke rumah. Motor itu milik kakak saya yang bekerja di luar negeri. Orang tua saya bisa marah besar kalau saya pulang tidak membawa pulang motornya. Pemuda yang diketahui baru berumur 19 tahun itu menunduk lesu. Salma dan Imam sempat menangkap raut ketakutan di sana. Saya paham. Begini,
Saya akan melaporkan berita kehilangan ini setelah melihat bukti CCTV. Karena dari sana kita akan tahu seperti apa kejadian yang sesungguhnya. Imam mencoba menjelaskan. Suami Salma bukan tidak percaya dengan berita kehilangan itu, tapi dia ingin mengecek kebenarannya terlebih dahulu. Bukankah zaman sekarang banyak modus yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab? Dan Imam tidak mau terjebak begitu saja oleh akal bulus mereka. Meskipun belum tentu pemuda itu bagian dari mereka. Kok kelihatan tidak mau bertanggung jawabnya? Anak itu sudah ketakutan seperti itu, masih juga tidak percaya. Kalian mau menghindar dari tanggung jawab? Kalau seperti itu, siap-siap saja rumah makan ini viral. Spontan Salma dan Imam menoleh ke arah belakang, ke arah sumber suara. Ditatapnya seorang ibu-ibu yang sejak tadi duduk tak jauh dari pemuda itu membidikkan kamera handphonenya ke arah Salma dan Imam. Bu, kami bukannya mau menghindari tanggung jawab ya. Kami akan menggantikannya. Tapi bukan berarti kami tidak akan melaporkan kejadian ini ke kantor polisi. Di sini kami hanya ingin mengecek kronologinya seperti apa. Dan mencari bukti untuk dilaporkan ke polisi. Satu lagi, tolong hentikan rekaman videonya. Dengan suara lembut Salma mencoba berbicara dengan perempuan yang ditaksir berumur 45 tahun ke atas itu. Seandainya tidak ingat posisi siapa dirinya di rumah makan ini, Salma sudah membentak perempuan yang telah lancang mengambil kesimpulan itu. Mati-matian Salma menekan emosi agar tidak berbicara tinggi kepada pelanggannya. Karena itu akan mencemarkan citra dirinya dan rumah makan yang ia bangun selama ini. Alih-alih menuruti ucapan Salma untuk menghentikan rekaman videonya, justru perempuan itu tersenyum seringai. Seakan sengaja, handphonenya ia arahkan ke seluruh penjuru rumah makan. Saya tak akan menghentikan rekaman ini sebelum kalian menyatakan bersedia menggantikan motor anak itu. Kamera kembali diarahkan ke wajah Salma. Kasihan dia, ganti rugilah. Kalian kan pemilik rumah makan ini. Di sini motor pemuda itu hilang. Sudah seharusnya kalian bertanggung jawab. Dia tidak akan kehilangan motornya kalau tidak mampir ke sini. Jadi, bertanggung jawablah. Nama baik rumah makan ini akan menjadi taruhannya. Seorang bapak-bapak yang duduk di meja sebelah ibu-ibu rempong itu ikut menimpali. Imam dan Salma yang memang berniat mengganti motor tersebut pun segera mengiyakan agar kedua orang itu diam. Toh, mereka memang sudah sepakat sejak di mobil untuk menggantikan kendaraan roda 2 itu. Selain tidak mau ribut, Salma ingin menjaga nama baik tempat usahanya tersebut. Tapi, bukan berarti ia tak akan memproses secara hukum setelah menemukan barang buktinya. Nah gitu dong. Kan enak. Tapi ibu bukan omong kosong kan? Bu, Pak. Takutnya kalian ngomong seperti itu hanya di depan kamera saya saja. Karena itu kami harus mengawal kasus ini sampai selesai. Takutnya kalian bohong. Kamera kini kembali diarahkan ke wajah Salma dan Imam oleh perempuan tadi. Seolah menekan mereka. Ya, saya ingin motor itu sudah ada saat ini sebelum pulang. Karena saya takut pulang ke rumah kalau tidak membawa kendaraan roda 2 itu, Bu, Pak. Pemuda yang tadi memesan nasi goreng itu berujar dengan suara gemetar. Kamu akan saya antarkan pulang. Dan saya akan berbicara langsung dengan kedua orang tuamu. Saya berjanji akan menggantikannya, tapi tidak malam ini. Ini sudah malam, tidak ada dealer yang bukakan jam segini. Imam menepuk-nepuk pundak pemuda tersebut. Setelah mendengar penjabaran Imam, perempuan yang sejak tadi sibuk merekam itu mematikan videonya. Sesuai dengan kesepakatan, Imam dan Salma pun mengantarkan pemuda tadi pulang ke rumahnya. Setelah mengecek rekaman CCTV. Kita harus mencari security satu lagi, Mas. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang lagi. Ucap Salma sepulang dari rumah pemuda tadi. Bagaimana kalau kita tulis saja, keamanan kendaraan adalah tanggung jawab pemilik. Rumah makan tidak bertanggung jawab kalau terjadi sesuatu. Gunakan kunci ganda sebagai pengaman. Seperti rumah makan pada umumnya. Imam seolah keberatan dengan usul istrinya. Laki-laki itu justru memberikan usulan yang berlawanan dengan keinginan Salma. Aku tidak setuju, Mas. Itu bukan pilihan yang tepat. Yang buka bisnis rumah makan itu banyak. Yang menjual menu makanan seperti milik kita itu bejibun. Yang menawarkan harga murah, tempat bersih dan Instagramable, pelayanan yang cepat dan ramah itu banyak. Satu-satunya strategi yang harus kita gunakan agar berbeda dengan yang lain adalah kenyamanan pelanggan, Mas. Dengan cara menjaga keamanan kendaraan mereka tanpa perlu merasa was-was. Aku ingin usaha kita ini punya value sendiri yang tidak dimiliki oleh usaha orang lain. Dan strategi itu berhasilkan selama ini. Pengunjung kita tidak pernah sepi meskipun banyak rumah makan yang menjual menu yang sama. Selain itu, aku tidak ingin banyak korban lagi seperti tadi. Aku tidak mau citra rumah makan kita semakin jelek. Salma mengemukakan alasannya. Ya sudah kalau itu menjadi keputusanmu. Mas bisa apa? Imam mengedikkan bahu, akhirnya kalah dengan keinginan sang istri. Besok paginya Salma menghubungi seseorang untuk mencarikan security yang mau bekerja di rumah makan miliknya. Tidak butuh waktu lama,
seseorang mencarinya. Dia adalah orang yang direkomendasikan untuk menjadi security di rumah makan tersebut. Laila segera membawa orang tersebut menemui Salma di ruang kerjanya. Setelah mendengar ketukan pintu dari luar, Salma mempersilakan Laila masuk. Betapa terkejutnya Salma setelah mengetahui siapa orang yang dibawa. Laila. Laki-laki di samping Laila pun tampaknya sama terkejutnya setelah tahu siapa calon bosnya tersebut. Bab ke-53. Di dapur, Salma yang baru selesai mewawancarai Fauzi mengambil air minum. Fauzi adalah teman Salma sewaktu SMP dulu. Mereka dari kampung halaman yang sama. Salma sempat kaget saat melihat sosok teman masa kecil itu ngelamar pekerjaan di tempatnya, jadi karyawannya. Tapi, Salma akhirnya bersikap profesional. Menerima Fauzi setelah melakukan serangkaian wawancara. Karena memenuhi syarat, hari ini pun Fauzi diterima bekerja di rumah makan tersebut. "Kenapa kamu, Laila? Mau ngomong apa?" Kau tegur Salma pada karyawan kesayangannya tersebut. Mereka sama-sama mengambil air minum. Ditatapnya Laila dengan penuh rasa penasaran. Sebab, wanita muda yang telah 4 tahun menjadi karyawan itu tampak ingin berbicara, tapi ragu-ragu. "Sini duduk. Ada apa? Mau bicara apa?" Salma menjatuhkan bobot tubuhnya di kursi panjang yang biasa digunakan para karyawan untuk istirahat. Tangannya menepuk tempat di sebelahnya. Di sebelah kanan Salma, Laila mengambil tempat. Salma menggeser posisi tubuhnya hingga kini mereka saling berhadapan. "Bu, ibu beneran mau mengganti motor anak yang semalam?" Tanya Laila kepada Salma hati-hati. Meskipun mereka akrab, tapi Laila tempat tahu batasan. "Beneran lah. Memangnya kenapa?" "Oh iya, anak itu namanya Aiman." Salma yang menatap orang kepercayaannya dengan kening yang mengkerut. "Kenapa kamu bertanya saya seperti itu? Ada yang salah?" Salma balik bertanya. Laila tul meneguk air putih dalam gelasnya, alih-alih menjawab pertanyaan sang atasan. "Saya hanya tidak habis pikir dengan ibu. Maaf ya, Bu." Dengan sangat hati-hati sekali Laila mengungkapkan isi hatinya. "Tidak apa-apa. Tapi, apa yang membuatmu tidak habis pikir?" Kini Laila yang dicecar oleh Salma. "Jujur ya, Bu, saya masih tak mengerti dengan apa yang ibu lakukan." Laila menjeda ucapannya, lalu menatap lawan bicaranya. Salma tersenyum. "Lanjutkan. Bagaimana bisa rumah makan mau-maunya mengganti kendaraan pelanggan yang hilang? Padahal, ini bukan kesalahan ibu. Dan hampir semua tempat makan atau apapun itu tidak bertanggung jawab bila kendaraan pelanggan hilang. Itu sudah umum, sudah lumrah dan memang bagian dari resiko pemilik kendaraan. Tapi, kenapa ibu bersedia menggantinya? Ini tidak masuk akal di akal saya. Menurut saya ibu terkesan tidak realistis. Tidak umum. Seharusnya, ibu itu cukup menyelidiki siapa yang telah mencuri motor tersebut tanpa perlu repot-repot mengganti." "Maaf ya, Bu, ini unek-unek saya." Laila nyengir setelahnya. Ada rasa bersalah yang menyusup di hatinya karena telah berani menginterogasi bosnya sendiri. Salma hanya tersenyum sebelum meneguk gelas air putih yang berada dalam genggamannya. Perempuan itu seolah menampung seluruh unek-unek yang dikeluarkan oleh orang kepercayaannya tersebut. "Sudah itu aja? Atau ada yang lainnya? Keluarkan semuanya. Nanti, saya jawab satu persatu." Laila tersenyum kikuk setelah mendengar ucapan sang atasan. "Maaf ya, Bu, habisnya saya tidak mengerti dengan keputusan ibu. Semalam, sepulang dari sini saya cerita masalah ini kepada orang tua, mereka pun merasa aneh dengan keputusan ibu. Sekali lagi minta maaf, ya, Bu." Laila menangkupkan kedua tangannya di depan dada, isyarat meminta maaf. Salma hanya manggut-manggut, tanda tidak mempersoalkan pertanyaan anak buahnya tersebut. "Ada lagi yang mau disampaikan?" Dengan kerendahan hati Salma mempersilakan. Ibu satu anak itu tidak terlihat marah sama sekali dengan pertanyaan-pertanyaan Laila. "Apa ibu tidak curiga dengan 2 orang yang duduk di dekat Aiman semalam? Masa iya, mereka memaksa ibu untuk menggantinya? Baru kali ini ada rumah makan diminta ganti motor yang hilang. Saya rasa mereka itu komplotan, deh, Bu. Setelah saya pikir-pikir, kok pemuda itu aneh ya? Ya, aneh kenapa langsung menangis dan minta ganti pada kita? Kayak disetting, deh, Bu, padahal, itu kan kelalaian dia sendiri. Benar-benar aneh. Tidak masuk akal." Laila mengingat bagaimana kejadian semalam. "Dan menurut saya ibu juga ikut aneh." Gumam Laila lirih, seraya memalingkan wajah ke arah lainnya. Tapi, masih terdengar jelas suaranya di telinga Salma. "Anehnya di sebelah mana, Laila? Mengganti motor yang hilang?" Salma kembali melontarkan pertanyaan. Wanita muda yang duduk di hadapannya itu mengangguk dengan seketika. Satu cengiran ia persembahkan untuk Salma. "Memang, tidak seharusnya rumah makan bertanggung jawab. Karena bukan kesalahan pihak kita. Itu pasti.
Musibah itu terjadi karena kelalaian pemilik kendaraan yang tidak menguncinya dengan baik. Tapi, apa saya salah kalau bersedekah dengan cara mengganti motor tersebut? Apa kamu tidak melihat bagaimana ekspresi Aiman tadi malam? Kamu masih ingat dengan penampilannya, kan? Dia terlihat tidak seperti pemuda pada umumnya. Aiman seperti anak yang tidak berpendidikan, terlihat tidak terurus, terlihat anak yang tidak tersentuh kasih sayang seorang ibu. Sekilas saja, sudah ketahuan kalau ada sesuatu terhadap Aiman. Salma menjeda ucapannya, mengatur napas sejenak. Mata Laila menerawang ke atas, seolah sedang mengingat-ingat bagaimana bentukan wajah Aiman, pelanggan yang kehilangan motornya tadi malam. Rambut gondrong, baju lengan panjang yang terlihat kusut. Kentara sekali tanpa sentuhan setrika. Celana Levi's yang warnanya sudah pudar. Sandal selop yang pantasnya digunakan oleh bapak-bapak. Aiman adalah cerminan pemuda dari kalangan menengah ke bawah yang sangat sederhana. Ekonomi yang kurang. Iya sih kalau dipikir-pikir. Tapi, kok bisa masuk rumah makan? Ya, Bu. Apa semua itu hanya modus? Bagaimana kalau ternyata memang telah mereka rencanakan, Bu? Tanya Laila dengan polosnya. Salma dibuat tersenyum akibat pertanyaan tersebut. Saya yakin tidak demikian. Tampilan Aiman tidak dibuat-buat. Memang benar begitulah dia yang sesungguhnya. Semalam, saya dengan Bapak banyak ngobrol dengan Aiman sepanjang jalan menuju rumah yang dia sebut orang tuanya tersebut. Salma teringat obrolannya dengan Aiman semalam. Kenapa kamu begitu percaya diri meminta ganti motor pada kami? Pertanyaan yang Salma lontarkan kepada Aiman sewaktu di mobil. Saya benar-benar tidak tahu harus bagaimana, Bu, Pak. Saya takut pulang dan kena marah Ibu dan Bapak tiri. Saya masih baru di rumah itu, Bu, Pak. Saya masih berusaha untuk diterima di keluarga itu. Tapi kalau motor itu hilang sudah pasti saya akan semakin dibenci oleh Ibu dan Bapak tiri. Anak itu terdiam sejenak. Suaranya sengau, ada getaran berat di dalamnya. Masih berusaha untuk diterima di keluarga itu? Berarti selama ini kamu tinggal di mana? Tanya Imam sembari menatapnya dari spion tengah. Saya masih baru di sini, Pak. 1 minggu yang lalu saya datang ke rumah Ibu setelah nenek dari bapak kandung saya meninggal dunia. Dan ini pertemuan pertama saya sejak ditinggal Ibu dari bayi. Saya berharap Ibu bisa menerima saya. Suaranya semakin serak, matanya yang tadi berkaca-kaca kini sudah basah oleh air mata. Keterangan Aiman membuat Salma terenyuh dan tersentuh. Salma menyodorkan tisu yang ada di hadapannya ke arah Aiman. Kamu ditinggal oleh ibumu sejak kecil? Kenapa? Pertanyaan itu meluncur begitu saja dari bibir Salma. Saya ditinggal oleh ibu sejak umur 20 hari. Ibu memilih pergi meninggalkan bapak yang miskin harta demi menikahi duda yang kaya pada saat itu. Begitu kata nenek dan juga Bu Asih. Seketika Salma beristighfar mendengar cerita Aiman. Bagaimana bisa seorang ibu meninggalkan bayinya demi laki-laki lain? Bu Asih? Imam bergumam di dalam hati. Entah kenapa nama itu cukup menarik di telinganya. Mungkin karena adanya kesamaan dengan nama sang ibu kandung. Ibumu menerima kehadiranmu yang secara tiba-tiba? Salma memberanikan diri menanyakan hal itu. Awalnya tidak terima, Bu, tapi setelah menerima telepon dari Bu Asih, Ibu akhirnya menerima saya meskipun dengan sangat terpaksa. Saya tahu itu. Terlebih Bapak tiri. Dia tampak tak menyukai saya. Aiman menyusut sudut matanya yang telah basah dengan tisu. Kamu bilang itu motor milik kamu yang seluar negeri? Itu anak dari Bapak tiri? Kalau kamu bisa membawa motor itu, artinya kamu sudah mulai diterima dong sekarang oleh Bapak tirimu. Kali ini Imam yang melemparkan pertanyaan itu. Sebenarnya, saya membawa motor itu bukan diberikan izin secara cuma-cuma, Pak. Tapi, Bapak tiri sedang menyuruh saya membelikan sate kambing yang ada di seberang rumah makan milik Ibu dan Bapak. Tapi, karena sedang antri panjang maka saya pesan dulu. Laku saya tinggal pergi berniat makan dulu di rumah makan, membeli nasi goreng yang telah lama saya inginkan. Malah motornya hilang. Padahal, Bapak dan Ibu sudah mewanti-wanti, motornya nggak boleh hilang. Kalau hilang mereka tidak mau lagi mengakui saya sebagai keluarga. Tidak hanya itu, Bapak bilang saya harus mengganti motornya juga. Aiman kembali terisak. Kesedihan itu terlihat alami, tidak dibuat-buat. Bu, Ibu? Tangan Laila yang digerak-gerakkan di depan wajah Salma membuat perempuan itu tersadar dari lamunannya. Ibu melamun? Pertanyaan Laila dijawab dengan gelengan kepala Salma. Saya teringat obrolan kami dengan Aiman semalam. Dari awal, kami sudah sepakat untuk mengganti motor tersebut setelah menerima telepon dari kamu. Korbannya menangis. Hati kami sudah tersentuh, meskipun bukan kesalahan kita. Ini demi sisi kemanusiaan. Bukan yang lainnya. Baik banget, Ibu. Bagaimana kalau nanti banyak orang yang datang ke sini dan pura-pura kehilangan motornya demi minta ganti ruginya pada Ibu? Laila ingin tahu bagaimana tanggapan atasannya. Itu tidak akan pernah terjadi, Laila.
Karena mulai hari ini penjagaan akan diperketat oleh para security. Selain itu, akan ada tukang parkir yang kita bayar setiap bulannya. Mereka hanya menjaga parkiran tanpa memungut biaya dari pihak pelanggan. Jadi, kejadian seperti semalam insya Allah tidak akan terulang lagi. Ya, pada akhirnya Salma mengikuti saran imam, menggunakan tukang parkir. Mereka kembali bertukar pikiran sebelum tidur dan pada akhirnya menemukan titik temu. Setelah kamu telepon semalam dan menceritakan kalau korbannya menangis, saya tersentuh. Dan entah mengapa hati saya tergerak untuk menggantinya. Dan akhirnya saya menemukan jawabannya mengapa hati ini sangat ingin mengganti. Jawab itu udah temukan setelah mengantarkan Aiman pulang ke rumah orang yang disebut orang tuanya. Kamu tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan kehidupan Aiman? Pertanyaan Salma dijawab dengan gelengan kepala oleh Laila. Salma pun menceritakan apa yang dikisahkan oleh Aiman semalam. Sekarang saya mengerti. Semoga kebaikan ibu dibalas oleh Allah dengan yang jauh lebih banyak lagi. Kini Laila paham kenapa bosnya melakukan hal yang menurut kebanyakan orang tidak masuk akal. Padahal, sebenarnya sah-sah aja sih hal itu dilakukan oleh Salma. Di ruang besuk tahanan. Bagaimana? Sudah dijalankan perintah saya, Mbak? Setengah berbisik Arumi bertanya pada perempuan yang sedang ada di hadapannya. Kamu tenang saja, semuanya sudah beres. Sudah berjalan sesuai keinginan kamu, Arumi. Bahkan, ini lebih dari yang kamu inginkan. Orang suruhanmu pun sudah masuk ke rumah makannya. Sebentar lagi kamu akan mendengar kehancurannya. Ucapan perempuan itu membuat senyum Arumi mengembang. Aku sudah tidak sabar, Mbak. Aku ingin melihat kehancuran Salma dan Imam secepatnya. Arumi mengangkat dagunya di depan tamunya tersebut. Lihatlah Salma, kalau kamu mampu mengusir aku dari kehidupan suamimu, aku pun bisa. Aku akan membuat kamu menjadi wanita yang paling dibenci oleh suamimu. Sendiri. Tunggu tanggal mainnya. Senyum smog terbit dari bibirnya saat membayangkan kehancuran Salma, bab ke-54. Sudah 1 bulan lebih Bang Firman tidak pulang. Bahkan, aku pun tidak berikan nafkah, lahir maupun batin. Beruntungnya, anak-anak memiliki tabungan yang bisa digunakan untuk makan selama ini. Ini tidak adil sama sekali, Bang. Padahal, aku pun masih cantik, lihat tubuhku masih langsing seperti ini. Nawang berbicara sendiri di depan cermin yang terdapat pada lemari bajunya. Perempuan yang telah memiliki 3 anak itu memutar-mutarkan tubuhnya di depan cermin. Melihat sosoknya sendiri dari berbagai sisi. Tubuh kurus sudah lama tidak terawat itu berdiri di depan kaca lemari. Lihat aku, Bang. Masih cantik seperti ini. Lalu, kenapa kamu tega berpaling dari aku? Kenapa? Seperti orang kurang waras, Nawang berbicara sendiri. Ditatapnya bayangan sendiri yang ada di kaca, seolah dialah lawan bicaranya. Tapi, detik berikutnya ia mundur ke belakang. Lalu menjatuhkan bobot tubuhnya di bibir ranjang. Matanya berkaca-kaca. Dia mengerjap, berusaha menghalau turunnya air mata. Selanjutnya, memejamkan mata sejenak, meresapi berbagai rasa yang sedang bergulung-gulung di dalam dadanya. Rasa benci, rindu, marah, kecewa, dan cinta berhasil mengaduk-ngaduk perasaannya yang selama menyiksanya. Wanita yang baru selalu mandi itu kembali membuka mata. Dia terdiam sejenak. Sudut bibirnya terangkat hingga membentuk lengkung senyuman. Senyumnya semakin lebar seiring dengan berkeliaran kenangan indahnya di masa lalu dengan sang suami. Tapi itu tidak bertahan lama, karena sejurus kemudian matanya mulai memanas. Suara-suara panas waktu itu kembali terngiang di telinganya. Padahal itu sudah sebulan lalu, tapi masih terus terngiang, hingga membuatnya seperti orang yang linglung. Detik berikutnya, air mata yang tadi sempat dialau kini kembali menumpuk di pelupuk mata, lalu turun membasahi pipinya. Bahkan semakin deras, seiring dengan dadanya yang terasa semakin sesak. Kedua tangannya pun memukul-mukul dadanya yang terasa sebak. Bayangan suaminya yang sedang berbagi keringat dengan perempuan lain mengiris hatinya kembali. Apa kamu tidak ingat dengan perjuanganku saat melahirkan anak-anakmu, Bang? Apa kamu lupa bagaimana kerasnya pengorbanan aku saat mengeluarkan mereka ke dunia ini? Di sela isak tangisnya Nawang bergumam sendiri. Proses melahirkan ketiga anaknya pun berkelindan di dalam kepalanya. Dari mulai mules-mules yang tidak karuan rasanya, hingga mengejan dan berjuang antara hidup dan mati membayang di pelupuk mata saat. Seharusnya kamu ingat semua itu, Bang. Biar kamu tahu bagaimana besarnya pengorbanan aku selama ini padamu, Bang. Nawang semakin tergugu. Ia memeluk lututnya sendiri di atas ranjang. Apa hebatnya perempuan itu dibandingkan aku, Bang? Apa? Seperti orang gila, Nawang berbicara sendiri. Aku yang telah teruji pengorbanannya untuk hidupmu, tapi malah kamu sia-siakan. Dia belum tentu bisa memberikan seperti apa yang selama ini aku berikan, Bang. Mbak Nawang!
Panggilan Sisi dari luar membuat perempuan itu menoleh ke arah jendela kamarnya. Di sana sumber itu berasal. Mbak Nawang, kamu sehat, kan? Kamu di mana? Kemana saja selama ini? Kenapa tidak pernah keluar rumah? Kenapa? Suara cempreng Sisi kembali memenuhi indera pendengaran Nawang. Perempuan itu masih bergeming di ranjang, tidak menyahut. Justru semakin sesenggukan. Mbak, kamu kenapa? Kenapa kamu tidak pernah keluar rumah? Aku khawatir banget dengan kondisimu. Aku takut Mbak Nawang bunuh diri gara-gara Bang Firman. Sisi menyembulkan kepalanya di jendela kamar Nawang yang terbuka. Ditatapnya wajah Nawang yang basah oleh air mata. Perempuan itu hanya membalas tatapan Sisi dengan mata yang basah tanpa sepatah kata. Hanya isakan yang terdengar oleh telinga Sisi. Sisi terdiam sejenak, ingin memeluk tapi tidak bisa karena terhalang oleh tempat. Ya Allah, Mbak, kenapa kamu jadi seperti ini? Gara-gara laki-laki, kamu seperti ini. Kemana perginya Nawang yang galak itu? Sisi menatap nanar tubuh Nawang terlihat semakin kurus dan tak terurus. 1 bulan terkena tekanan batin membuat tubuh Nawang menyusup dengan sendirinya. Anak tunggalnya Doma itu hanya mengurung diri dan menangis saja kerjaannya selama sebulan ini. Beruntungnya, anak pertama dan keduanya telaten menyuapi ibunya. Mereka yang memasak dan mengerjakan perkembangan rumah dengan bahu-membahu. Tidak kurang Nadira dan kakaknya menasihati Nawang untuk ikhlas menerima pernikahan kedua bapaknya. Alih-alih menerima nasihat anak-anaknya, Nawang justru semakin ngamuk. Kalau sudah seperti itu anaknya akan berusaha keras untuk menghibur Nawang. Sisi melipat kedua tangannya di atas bingkai jendela. Lalu, kepalanya ia tumpukan di atasnya. Tatapannya lurus ke arah Nawang, lekat-lekat. Mbak Nawang, lihatlah tubuhmu yang semakin kurus. Percuma kamu menyiksa diri seperti itu, Mbak. Tidak ada artinya. Di sini kamu menyiksa diri, di sana mereka bersenang-senang, berbahagia. Rugi tahu, Mbak. Justru mereka akan semakin bahagia kalau tahu kamu terpuruk seperti ini. Mau sampai kapan melihat mereka bahagia di atas penderitaan kamu? Tetangga sekaligus sias Nawang yang hari ini tidak menggendong anak itu tampak berapi-api dalam menyemangati Nawang. Nawang masih bergeming. Mau sampai kapan kamu seperti ini, Mbak? Gak kasihan sama anak-anak? Kalau kamu seperti ini terus, justru nanti membuat Bang Firman mengambil alih hak asuh anak-anak. Dia punya alasan untuk mengambil alih hak asuh anak-anak. Dengan dalih, ibunya mengurus diri sendiri saja tidak bisa, apalagi mengurus orang lain. Mau seperti itu, mau, Mbak? Setengah menyentak Sisi bertanya. Pertanyaan Sisi berhasil membuat Nawang menggelengkan kepalanya. Perempuan itu seolah merasa tertampar oleh pertanyaan Sisi. Hal yang tidak pernah ia pikirkan sebelum. Ucapan Sisi diresapi dengan seksama. Perempuan yang tubuhnya dibalut dengan baju tidur itu menatap Sisi dengan seksama. Kemudian disusut air matanya dengan kasar. Kamu benar, Ci, percuma aku menangis di sini. Mereka justru bersenang-senang di sana. Rugi aku. Suara Nawang parau. Nah gitu, dong. Semangat hidup. Lebih baik sekarang bangkit, dandan yang cantik, lalu pergi jalan-jalan. Aku temani, yuk. Kalau perlu labrak mereka. Sisi menyemangati Nawang. Serius kamu mau menemani aku melabrak mereka? Nawang bangkit dari tempat duduknya, berjalan ke arah jendela. Menghampiri tetangganya tersebut. Matanya terus saja menatap Sisi, mencari keseriusan dari netra Sisi. Iya, aku akan menemani kamu. Aku tidak tega melihat kamu seperti ini. Luapkan amarahmu kalau memang itu bisa membuatmu senang. Sisi kembali mengompori Nawang. Bukan kepalang Nawang bersorak gembira, karena selama ini ia sudah diwanti-wanti oleh anak-anak untuk tidak melabrak bapaknya. Karena tak mau ibunya menyakiti atau mempermalukan bapaknya. Bagi mereka, selama bapaknya masih tanggung jawab kepada mereka semua dianggap baik-baik saja. Itulah yang membuat Nawang stres. Dia berusaha untuk membahagiakan anak-anak dengan tidak melabrak Firman. Padahal, justru itu membuatnya tertekan. Ia hanya bisa menangis tanpa bisa melampiaskan apa-apa. Dan kali ini ia ingin melampiaskan amarahnya. Sekarang kamu dandan. Jangan lagi menangis, ya. Percuma. Bang Firman tidak mau tahu bagaimana perasaanmu. Dia hanya tahu bagaimana menyenangkan dirinya sendiri. 1 jam kemudian, 2 wanita itu telah meninggalkan rumah Nawang. Dengan mengendarai motor milik Sisi, mereka berjalan ke arah alamat rumah kedua Firman. Beruntungnya, hari ini suami Sisi di rumah. Sehingga teman dekat Nawang itu bisa menitipkan anak pada bapaknya. Butuh waktu setengah jam mereka untuk sampai ke tempat tujuan. Dengan dada bergemuruh, Nawang turun dari motor. Dengan langkah lebar perempuan itu menghampiri rumah baru suaminya tersebut. Dengan perasaan yang tak menentu Nawang mengetuk-ngetuk pintu rumah tersebut. Siapa?
Suara perempuan menyambut gedoran pintu tersebut. Dengan perasaan jengkel ia membuka pintu. Oh, rupanya ini yang membuat Bang Firman tidak pulang-pulang ke rumah. Hanya seperti ini bentukannya. Tidak ada bagus-bagusnya. Tidak ada indah-indahnya. Tapi, kok bisa Bang Firman berpaling dari aku? Pasti, kamu pakai susuk, pakai guna-guna untuk menguasai suamiku kan? Dasar perempuan murahan. Rasakan ini. Belum sempat Nawang mendaratkan tamparannya, tangannya telah dicekal dari belakang. Jangan macam-macam kamu sama istriku. Bab ke-55. Nawang mematung, wajahnya terasa panas seketika. Nawang mematung di tempat, setelah mengetahui siapa yang mencekal tangannya, tubuhnya serasa dipaku. Hatinya mencelos mendengar pengakuan suaminya secara langsung. Jangan pernah sentuh istriku, apalagi menyakitinya. Suara bariton itu bagai petir di siang bolong tanpa diiringi oleh mendung dan hujan di telinga Nawang. Tubuh Nawang bergetar hebat bagai terkena sengatan listrik ribuan watt. Wajahnya terasa panas. Matanya menatap nanar pada lelaki yang kini menghempaskannya. Hati yang telah terluka tercabik-cabik hingga tidak lagi berbentuk. Mata Firman yang berwarna legam itu menatap nyalang ke arah Nawang yang kini sudah berkaca-kaca. Jangan pernah usik dia, paham? Jari telunjuk Firman mengacung tepat di depan wajah istri pertamanya tersebut. Ucapan Firman bagai anak panah yang menancap tepat di ulu hatinya. Sakit tak terlukiskan. Aku juga istrimu, Bang. Apa dia begitu istimewa sampai aku tak boleh mengusiknya? Padahal, jelas dia yang telah merebut kebahagiaan aku, Bang. Aku tidak boleh menyakitinya, tapi kalian begitu kejam menyakiti hatiku. Kamu tidak adil, Bang. Tapi, sayangnya kata-kata itu hanya mampu Nawang ucapkan di dalam hati. Bibirnya keluh untuk mengatakannya, tenggorokan pun terasa tercekat untuk berucap. Matanya menatap tak percaya pada sosok yang kini ada di hadapannya. Laki-laki yang namanya masih terukir indah di dalam hatinya itu bisa menjadi sosok yang paling mengerikan saat ini baginya. Ingin Nawang membenci Firman saat ini juga, tapi ia tak mampu melakukannya itu. Hanya bulir bening yang menetes di pipinya. Merasa dibelah oleh sang suami, Maya istri kedua Firman itu tersenyum menyeringai. Lalu, kakinya maju selangkah demi selangkah mendekati Firman. Sejurus kemudian bergelayut manja di lengan laki-laki itu. Seolah ingin menunjukkan kepada Nawang dirinya lah pemenangnya. Mbak Nawang, aku tidak menyangka dirimu akan datang ke sini, melabrak. Padahal, aku berharap kita bisa berkenalan dengan baik, bukan dengan cara seperti ini. Tadinya, aku pikir kamu bisa menerima aku dengan tangan terbuka, sebagaimana anak-anak kalian yang begitu legowo menerima aku. Ya kan, sayang? Maya menatap suaminya sekilas. Sejurus kemudian, seolah senyum palsu ia persembahkan untuk Nawang. Iya, Nawang. Seharusnya kamu itu terima saja pernikahan kedua ini. Toh, aku masih suamimu. Aku tak menceraikan kamu. Itu semua berkat siapa? Berkat Maya, dia tidak mau aku menceraikan kamu. Tahu kenapa? Karena dia tidak mau bahagia di atas penderitaan orang lain. Kurang baik apa coba istri keduaku ini? Kalau istri muda pada umumnya menuntut suaminya untuk mentalak istri pertama, tapi tidak dengan Maya. Dia perempuan baik-baik yang sangat menjaga perasaan orang lain. Dengan bangganya Firman memuji Maya. Sisi yang mendengar semua itu menahan diri untuk tidak meludah dan memahami mereka. Sisi teramat muak dengan sanjungan konyol tersebut. Bagaimana bisa pelakor dibilang wanita baik-baik? Kalau baik-baik tidak mungkin merebut suami orang. Di dalam hati Sisi mengumpat. Tapi, dia sadar diri posisinya hanya menemani Nawang, bukan ranahnya untuk ikut campur. Nawang masih membeku di tempatnya. Air matanya terus menganak sungai. Dadanya terasa berat seolah sedang ditimpa batu yang beratnya bertenton. Hatinya terasa ditusuk-tusuk oleh ribuan jarum saat matanya dengan sengaja melihat Firman mengecup punggung tangan Maya di depannya. Seolah laki-laki itu sedang menunjukkan betapa ia mencintai wanita keduanya tersebut. Ketidakadilan itu jelas terlihat. Tidak sedikit pun Firman menjaga perasaan ibu dari anak-anaknya tersebut. Firman tidak terlihat ada rasa bersalah sama sekali karena telah menyakiti hati istri pertamanya dengan sedemikian rupa. Laki-laki berbadan tegap itu seolah lupa dengan seluruh pengorbanan yang Nawang berikan. Hati Nawang seolah tidak berarti apa-apa bagi Firman saat ini. Bahkan, dengan terang-terangan ia berani bermesraan di depan Nawang tanpa perasaan sama sekali. Mendapatkan perlakuan manis dari suami di depan kakak Madu, tentu membuat Maya semakin besar kepala, merasa semakin di atas angin. Maaf, ya, Mbak kalau membuatmu cemburu. Bang Firman memang suka seperti itu. Suka memperlakukan aku dengan sangat manis secara tiba-tiba. Maklumlah ya, kami masih pengantin baru. Selain itu, dia sedang menunjukkan betapa ia mencintai aku. Ya, memang kami saling mencintai. Sangat mencintai satu sama lain, Mbak. Perlu Mbak Nawang ketahui, dulu kami adalah sepasang kekasih yang sudah seperti perangko, kemana-mana selalu bersama dan menempel.
Sayangnya, itu semua harus berubah setelah Bang Firman merantau. Di perantauan, dia tidak lagi bisa setia di sana. Dan tahu-tahu pulang-pulang membawa wanita lain istrinya kamu. Padahal, tidak ada kata putus sebelumnya. Hatiku hancur, Mbak. Hancur sekali saat itu. Terlebih saat mengetahui masing-masing dari kami masih saling mencintai. Tapi, dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi untuk memperjuangkan hubungan kami, harus bertanggung jawab kepada perempuan lain yang telah menyerahkan keperawanannya. Ya, kami harus terpaksa berpisah gara-gara kamu menyerahkan keperawanannya kepada Bang Firman. Karena aksi nekatmu itu, akhirnya dia terpaksa bertanggung jawab. Gara-gara ulahmu itu, kami terpaksa putus. Perempuan murahan yang tega mengobrol selangkangannya demi memikat laki-laki. Tatapan Maya ke arah Nawang sangat menusuk, dagunya ia angkat ke atas, senyum meremehkan kentara sekali di bibirnya. Seolah ia sedang mencemooh, merendahkan dan menguliti kelakuan Nawang di masa lalu. Wajah Nawang memerah, hatinya semakin tidak berbentuk. Perempuan itu mengepalkan tangannya kuat-kuat, rasa benci pada Firman sedikit demi sedikit mulai naik ke permukaan. Bagaimana tidak, seharusnya Firman tidak perlu mengungkapkan semua aibnya di masa lalu kepada sang mantan. Tapi, di sini Firman terang-terangan sedang mempermalukan dirinya dengan menceritakan semua yang telah terjadi di masa lalu. Nawang tidak pernah menyangka meskipun hidup sudah belasan tahun bersama, sudah menjalani masa susah senang bersama, tapi Firman masih bisa mengungkit masa lalunya. Rasa benci itu semakin mendominasi. Itu dulu seharusnya tidak perlu aku kenang karena hanya akan menyakitkan hati ini. Tapi, dasarnya jodoh ya, Mbak. Meskipun aku sudah merantau ke luar negeri untuk melupakan Bang Firman, tetap saja setelah pulang ketemu dia lagi. Dan anehnya suami kita ini, Mbak langsung melamar aku tanpa persetujuan kamu terlebih dahulu. Dasarnya dari dulu dia suka seperti itu. Maaf ya, Mbak, kalau aku membuatmu harus mengetahui perjalanan cinta kami yang pada akhirnya bersatu kembali. Maya terus saja nyerocos, membeberkan semuanya, dan Firman terlihat tidak ingin menghentikan ocehan sang istri muda. Sementara, Maya menutup mulutnya setelah sukses memporak-porandakan hati Nawang. Perempuan itu tersenyum penuh bahagia setelah melihat bagaimana reaksi Nawang yang terlihat semakin hancur. Niat awal ingin melabrak dan memberikan sedikit pelajaran pada istri kedua suaminya. Nawang justru dihabisi mentalnya oleh mereka berdua, manusia pisang. Punya jantung tapi tidak punya hati. Mengetahui bagaimana perasaan Nawang saat ini, Sisi segera merangkul pundak ibunya Nesa, Nadira dan Davira itu, mentransfer kekuatan dan memberikan dukungan pada Nawang. Oh iya, Mbak. Aku harap selama 3 bulan ke depan kamu tidak perlu menunggu dan mengharapkan kepulangan Bang Firman ke rumahmu. Kenapa? Karena selama 3 bulan ke depan itu masih jatahnya bersamaku. Satu lagi, Mbak. Bang Firman saat ini sedang berbahagia karena di dalam sini ada anaknya. Jadi, aku harap kamu tidak lagi mengganggu kami. Oke, karena dulu pun selama belasan tahun bersamamu aku tidak pernah mengganggumu. Ucapan Maya santai, tapi bagai air panas yang menyiram seluruh tubuh Nawang. Sisi semakin mengeratkan pelukannya pada Nawang. Dia tahu bagaimana hancurnya Nawang saat ini. Rangkulan itu seolah mengirim kekuatan tersendiri bagi Nawang. Dengan segenap rasa sakitnya, Nawang menatap tajam ke arah sang suami dan sang madu. Dengan kasar ia menghapus air mata yang telah mengalir di pipinya. Firman ditatapnya dengan nyalang. Rasa benci seketika menyeruak, memenuhi seluruh ruang di dadanya. Nawang mengangkat dagunya, kedua tangannya dilipat di depan dada. Sekian detik dia mampu berubah menjadi sosok yang tegar, padahal sebelumnya Nawang tampak rapuh dan hancur. Sebenarnya, sangat rapuh di dalam sana, tapi kali ini dia berusaha untuk lebih kuat lagi. Tidak ada lagi air mata yang membasahi pipinya. Aku datang ke sini, bukan untuk meminta Bang Firman kembali kepadaku. Aku hanya menuntut nafkah, uang bulanan. Karena bagaimanapun kami memiliki anak yang harus dinafkahi. Tidak cukup memberikan uang jajan saja pada mereka. Karena kebutuhan anak-anaknya bukan hanya sekedar jajan. Ingat tanggung jawabmu, Bang. Oh iya, Maya, ambil saja Bang Firman kalau kamu mau. Toh, lalat tetap susah dikasih tahu kalau bunga itu lebih harum daripada sampah. Kan lalat memang hobinya bergulung dan berkumpul dengan sampah. Jadi, aku tidak heran bila pada akhirnya Bang Firman memilihmu. Ambil saja. Nawang kini tersenyum tipis menatap keduanya. Kurang ajar kamu, Nawang. Kamu pikir aku ini sampah? Maya merangsek ke depan dengan mengangkat tangannya, hendak mendaratkan tamparannya ke pipi Nawang, tapi dengan satu gerakan Nawang berhasil mencekal lengan madunya itu. Jangan mentang-mentang kamu berhasil menguasai Bang Firman terus mau seenaknya sendiri. Jangan kamu pikir aku selama yang kamu bayangkan. Nawang menghempaskan tangan madunya dengan kasar. Maya dan Firman terperanjat kaget melihat perubahan Nawang. Perempuan yang beberapa menit lalu terlihat rapuh dan hancur kini bisa berubah 180 derajat.
Kamu jangan seenaknya sendiri, Bang. Ingat, Bang. Kembalikan uang bengkel itu. Gak usah banyak-banyak 200 juta saja. Kamu cukup mengembalikan uang yang telah diberikan oleh ibuku untukmu itu saja. Sih. Bisa kan? Harus bisa. Aku harap kamu bisa mengembalikan secepatnya. Jangan hanya bisa mengumbar aib saja kamu, Bang. Kini jari telunjuk Nawang tepat berada di depan mata Firman. Perempuan itu mengikis jarak antara dirinya dengan sang suami. Firman terdiam, otaknya berusaha keras mencerna apa yang dikatakan oleh istri pertamanya tersebut. Gak bisa gitu, dong, Mbak. Duit 200 juta itu banyak banget. Gila kamu ya? Mana ada diungkit-ungkit seperti itu? Dulu, Bang Firman itu milikimu seutuhnya. Sebagai seorang istri kamu wajib menyokongnya. Maya tak terima. Kalau nggak mau mengembalikan uang 200 juta tersebut, maka siap-siaplah masuk penjara, karena menikah siri di belakang istri saya itu bisa masuk penjara kalau kalian tahu. Dengan tenang Nawang mengucapkan itu. Sisi dan Nawang tersenyum puas menyaksikan bagaimana reaksi sepasang suami istri siri di depannya itu.